Allah SWT berfirman, wa in tansarukum fid dini fa alaikum nasr. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu, maka wajib dalam pembelaan agama, maka wajib bagi kamu untuk menolong mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagai dalam kondisi umat Islam membutuhkan pertolongan kita, maka kita wajib hukumnya membela mereka dalam membela agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza istaka lahu adwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bil humma bisahri wal humma." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya dalam empati, kasih sayang dan cinta itu bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut sakit. Tidak bisa tidur malam dan merasa demam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi inilah kaum muslimin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaikan satu tubuh. Kita ikut merasakan sakitnya seorang muslim yang lainnya di negara lainnya, di tempat lainnya. Kaum muslimin seluruh dunia juga ikut merasakan penderitaan dan kesakitannya itu. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah bagaimana sosok orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersolidaritas kepada umat Islam di Palestina saat ini yang sangat menderita, yang sangat tertindas dan sangat terzalimi oleh kebiadaban Israel, dengan membantu mereka dengan harta kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah. Membantu mereka dengan menggalang dana untuk kita infakkan kepada mereka, itu adalah jihad dengan harta, jihad bil amwal, dengan harta. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak mampu untuk berjihad dengan jiwa, maka kita mampu berjihad dengan harta. Setiap kita punya harta, meskipun kita tidak punya banyak harta, tapi kita membantu dengan sesuai kemampuan kita dan seikhlas kita. Itu sangat berharga bagi mereka. Apalagi kita mempunyai harta, maka kita membantu dengan banyak harta kita, maka itu adalah sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian dengan doa kita, karena doa itu adalah senjata orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjata orang mukmin. Dengan doa inilah maka Allah tolong umat Islam. Dengan doa inilah sesuatu yang menurut logika manusia atau nalar manusia adalah sulit dilakukan, dapat dilakukan. Sesuatu yang dianggap oleh nalar manusia, logika manusia tidak mungkin terjadi, namun dengan kehendak Allah bisa terjadi, bisa mungkin terjadi. Sesuatu yang dianggap nalar manusia tidak bisa mengalahkan Israel, namun dengan doa ini pula Allah membantu umat Islam bisa mengalahkan Israel, yang katanya adalah pasukan tercanggih di dunia dan memiliki militer yang lengkap. Namun dengan pertolongan Allah, dengan doa yang kita lakukan, maka Allah mengabulkannya, maka Allah turunkan pertolongannya, maka Allah kalahkan Israel ini. Demikian seharusnya yang bisa kita lakukan, termasuk juga memboikot produk-produk Israel, karena memboikot produk Israel ini juga akan membuat mereka susah, karena tidak mendapatkan dana lagi. Mereka susah secara ekonomi, sehingga dana-dana yang begitu besar mereka lakukan dalam peperangan ini mereka dapatkan dari penjualan-penjualan produk-produk mereka di seluruh dunia. Maka kita boikot produk-produk mereka, kita tidak beli, hentikan pembelian produk-produk Israel dan para pendukungnya, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Kita boikot semua produk mereka. Maka ini sangat berpengaruh kepada Israel, akan menyulitkan Israel, menyusahkan Israel, serta membuat mereka hancur ekonomi mereka. Maka ini juga termasuk jihad kita dengan jihad dalam bidang ekonomi, jihad dalam aspek ekonomi. Maka kita hancurkan ekonomi mereka sehingga mereka tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang, kejam, zalim, biadab,
terhadap umat Islam di Palestina, sehingga mereka tidak mampu lagi membunuh, membantai umat Islam di Palestina. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, dan ini mampu dilakukan oleh setiap muslim sebagai tanda bukti bahwa kita masih punya iman, bahwa iman kita masih hidup, masih sempurna, masih hidup. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah SWT, agar iman kita selalu hidup dan iman kita tetap sempurna selalu sampai meninggal kita. Jadi jangan, kalau ada yang masih di antara kita yang tidak mau peduli dalam masalah ini, berarti imannya ini bermasalah. Berarti dia ada penyakit kronis imannya ini. Bahkan mungkin akan padam, mungkin akan mati, karena dia sama sekali tidak peduli terhadap saudara-saudaranya yang terzalimi dan tertindas di Gaza, Palestina. Tidak peduli dengan mereka, dengan penderitaan mereka. Padahal kepedulian, empati, kasih sayang, dan tolong-menolong terhadap saudara kita, dan menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan, saudara-saudara muslim yang membutuhkan pertolongan, adalah bentuk solidaritas Islam yang diwajibkan oleh syariat, oleh Islam, yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Bentuk ukhuwah Islamiyah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu iman kita hidup, dan selalu iman kita tetap sempurna sampai akhir ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang menderita di Palestina, dengan melakukan berbagai bentuk solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina, dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan membantu mereka, termasuk dalam berdoa dan memboikot produk-produk mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.